Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan bersyukur ya guys. Karena dalam kondisi apapun kita harus bisa memberikan rasa syukur. Karena dengan rasa syukur itu akan membuat hidup kita menjadi lebih rileks, lebih santai, dan nggak terlalu bersedih. Jadi malah itu justru membuat kita itu lebih semangat dan beraktivitas lebih giat lagi. Oke, di video kali ini ya aku ingin berbagi tentang bila omset kecil jangan lakukan satu hal ini. Nah, hal itu apa nanti akan saya sebutkan di video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tetap berkembang dengan lebih baik. Ada beberapa hal yang kadang itu menurut kita masuk akal, tetapi sebenarnya itu malah membahayakan bisnis kita. Jadi sebagai contoh ya, ketika kita membuka sebuah apotek, ternyata omset apotek kita itu nggak cepat gede-gede gitu. Mungkin sekitar 50, mungkin 50 lebih sedikit. Terus akibatnya apa? Akibatnya biaya operasionalnya itu sulit untuk tercover ya dari margin apotek yang kita peroleh. Jadi sudah marginnya kecil, omsetnya kecil. Nah, di saat seperti itu kadang kita mikir, apa karena biaya kita terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa memperoleh profit atau laba. Terus akhirnya kita mengambil keputusan bahwa kita harus efisiensi. Jadi misalnya gaji karyawan, misalnya karyawannya dikurangi atau gajinya dikurangi, terus kemudian efisiensi yang lain semuanya diefisiensikan. Mungkin biasanya pakai kulkas, nggak pakai kulkas, pakai AC, nggak pakai AC kayak gitu. Jadi efisiensi semuanya. Terus stok obat juga dibatasin karena apa? Kita takut nggak bisa bayar. Jadi misalnya omset 50 juta, pembelian kita ya 30 juta saja biar ada margin 20 juta. Padahal ini margin 20 juta itu kan fiktif ya. Dalam artian nggak real sebenarnya, bukan fiktif ya, nggak real. Karena apa? Itu hanya selisih antara omset sama inkaso atau pembayaran hutang dagang. Jadi misalnya dibikin omset dan inkaso itu selisihnya 20 juta, sebenarnya labanya nggak seperti itu. Taruhlah kalau misalnya labanya itu bikin 20% aja ya, omset 50 juta, 20% berarti laba kotornya kan cuma 10 juta. Kalau 10 juta biaya operasionalnya 11 juta apa 12 juta ya minus 2 juta sebenarnya. Tapi kita paksa supaya plus uangnya ya, uangnya positif tapi di bulan itu saja. Nah, akibatnya apa guys? Dalam jangka menengah dan jangka panjang maka apotek ini omsetnya akan semakin turun dan akhirnya ruginya tambah besar. Jadi aku mau berbagi aja lah. Dulu ya di Kimia Farma itu kan juga ada dulu sebuah apotek ya yang omsetnya itu nggak naik-naik, tapi malah diefisiensikan. Terus semua karyawan tuh kayak dibikin stres, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini akhirnya karyawan itu menjadi apatis ya terhadap bisnisnya. Sekarang mulai nolak obat ya terserah, nggak bingung caranya biar nggak nolak obat. Terus ketika ada pasien komplain, ini gimana kok ini udah biarin aja. Jadi karyawan akan putus asa atau apatis, dan kalau ada apa-apa ya udah serahkan pimpinannya. Nah, celakanya pimpinannya juga ngambil keputusan yang salah. Akhirnya apa ya, bertahun-tahun omset apotek itu cuma segitu. Bahkan dulu itu nggak nyampe 50 kalau nggak salah ya. Wah, nggak nyampe 50 ya. Ini terus akhirnya turun terus sampai 4 tahun kalau nggak salah. Dari apotek itu buka sampai 4 tahun itu omset nggak nyampe 50 juta sebulan.
Terus setiap rapat itu kan gali terus sama manajer kan, gimana nih kok omsetnya nih, ya Pak alasannya gini. Akhirnya ada penyegaran di perusahaan, terus pimpinan ini dipindahkan, terus diganti pimpinan yang baru melihat, oh ini sebenarnya potensinya besar ini apoteknya ini, kenapa omset cuma segitu. Akhirnya apa ya, dibenahi, karyawan dengan hubungan dengan karyawan diperbaiki, terus untuk sementara tidak perlu efisiensi, jadi justru stok obat ditambah terus, karyawan dikasih kepercayaan. Misalnya ada yang kurang dari apotek ini, silahkan ngomong ke saya, nanti kalau masuk perhitungannya kita adakan. Nah ternyata dengan model bisnis seperti itu, akhirnya omset perlahan-lahan naik dari 30 jadi 40, kemudian jadi 50, naik lagi jadi 60, terus naik sampai 70, 80 naik. Nah, apa yang bisa kita ambil ya dari pelajaran ini, bahwa ketika omset kita kecil itu kalian jangan melakukan efisiensi, guys. Tidak tepat. Justru kalian adalah kalau bisa menyuntikkan modal, stok obat dinaikkan, pelayanan dibagusin, karyawan diajak semua terlibat, bagaimana supaya bisnis ini tidak tutup. Di karyawan itu dikasih tahu bahwa kalau bisnis ini sampai tutup, maka yang rugi itu bukan hanya yang punya ownernya saja, tapi karyawan juga rugi, karena karyawan tidak mendapatkan income. Apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ya, sekarang ini kan sulit, orang nyari kerjaan aja sulit. Nah, bagaimana kita menyadarkan ke karyawan itu bahwa dalam kondisi yang sulit ini, ayo kita bangun lagi lah tim kita ini, jangan sampai omset apotek ini turun terus. Kalau sampai omset ini turun terus apotek tidak bisa membiayai biaya operasional, ya pasti nanti ujung-ujungnya adalah PHK. Jadi sebagian mungkin shiftnya akan dikurangi, karyawan akan dikurangi, dan lain-lain. Nah, biar usaha menaikkan omset kita, dengan melibatkan banyak hal. Salah satunya adalah apa? Melengkapi stok. Nah, stok ini kita harus memperhatikan Pareto produk kita itu selama beberapa bulan terakhir itu yang jelas laku itu apa, yang kita naikkan. Biasanya stoknya 2, kita tambah 3 atau 4. Terus barang-barang yang nggak efektif atau nggak efisien itu ya kalau bisa dicairkan. Misalnya kita punya barang stok yang sudah lama sekali nggak cair ya, misalnya sudah 6 bulan, 7 bulan, bahkan ada setahun yang nggak cair, itu segera dicairkan. Kita bisa nitip ke temen yang kebetulan mungkin pasarnya berbeda dengan kita. Nah, kita titipkan barang kita, nanti kalau sudah laku kita ambil. Tentu saja harganya tuh harga net, bukan harga pasien, sehingga ketika kita nitip barang itu kan margin kotornya diambil oleh yang dititipin, kita netnya aja yang kita ambil. Yang penting uang itu cair. Begitu uang itu cair, bisa untuk nambahin inkaso, kita bisa untuk memutar lagi untuk barang-barang yang jelas laku. Jadi seperti itu. Jadi itu guys ya, pelajaran yang perlu kita kita renungi ya. Jadi jangan sampai ketika kamu pegang sebuah apotek itu, atau apotekmu sendiri, omsetnya nggak naik-naik, sudah kamu efisiensikan, terus kemudian modalnya dikurangi terus, stoknya berkurang terus, ya otomatis nggak bakalan naik omset apotekmu, marginnya makin kecil, dan akhirnya ya cuman sekedar bertahan saja. Oke guys ya, tip bisnis apotek untuk pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar dengan saya ya. Nanti bisa gabung di grup mentoring bisnis apotek. Nanti akan saya pandu dari awal bagaimana cara memulai bisnis apotek, kemudian izinnya bagaimana, cara memilih lokasi, cara melatih SDM, mencari SDM-nya termasuk apotekernya dan marketingnya. Nanti kita akan bantu.
sudah ada mungkin udah puluhan orang yang sudah kita bantu dan sudah berhasil membuka bisnis apoteknya. Dan kalian bisa belajar di situ. Tentu saja ini berbayar ya. Jadi kalau kalian gabung di mentoring bisnis apotek itu berbayar, hanya 500.000 saja. Jadi nanti silahkan klik link di bawah ini, nanti mentoring bisnis apotek, atau langsung kontak ke WA saya. Oke, itu dulu ya guys. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap bahagia, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.